Apa kabar semuanya, Sobat LVS Farm? Kali ini kembali lagi gua dengan Bima dan balik lagi ke siapa? Bang Samsul. Asik. Maunya dipanggilnya pakai Bang Iya, sekarang ya. biar akrab. Oke, nah kali ini kita akan masuk proses pembahasan di mana terkait kemarin vlog kemarin kita podcast kemarin kita terkait PMK ya. Ya. Ada yang minta terkait pembahasan terkait PMK. Tapi sebelum itu kayaknya kudu ada iklan dulu kayaknya ya. Ada rokok, nggak ada kopi. Iya benar, kurang lengkap. Iya kurang lengkap ya. Asik, berarti kita kopi dulu ya. Mas Baby. Asik. Thank you. Thank you. Mau ikut podcast nggak? Ntar aja Pak. Entar aja. Oke, kopinya sudah ada. Kopi sekarang. udah ada, rokok udah lengkap ya. Rokok udah ada. Boleh dong gue berarti bakar rokok dulu Boleh. sebelum Boleh. kita bahas ya. Oke. Kira-kira apa Bang pengalaman ente terkait apa namanya? PMK. Terkait PMK yang lu alami nih di PMK. Jadi kalau misalnya kita ngobrol PMK tuh sebenarnya seru ya Bang Bim. Iya. Dari pengalaman, terus dari... Soalnya gue juga abis ini mau cerita juga terkait pengalaman gue di PMK. Karena memang tiap kandang itu pasti ngerasain ya. Pasti tahu ceritanya lah dari awal sampai akhirnya sapi kita keluar buat Idul Kurban ya, kita jualan, ceritanya hampir sama semua. Cuman yang jelas kalau misalnya emang kalau misalnya kita bicara terkait PMK, kita harus tahu dulu sejarahnya PMK di Indonesia ya. Oke, sejarahnya apa aja tuh? Jadi sedikit saya nerangkan sejarah PMK di Indonesia. Jadi sekitar tahun 1888 pertama kali PMK masuk ke Indonesia, itu kejadiannya di Malang. Itu sekitar 1888. Kejadian pertama PMK masuk di Malang. Itu sapi impor dari Belanda. Tur meledaklah kasus PMK pertama di Indonesia. Di ya. Indonesia berarti Di Indonesia. terjadi di Malang. Di Malang. Di Malang. Itu kasusnya ada impor besar-besaran sapi dari Belanda. Itu kejadian pertama. Terus dari awal 88 terus menyebar luas lah tuh penyakit. Dari Malang sekitar Jawa Timur sampai ke Banyuwangi pesisir tuh ramai tuh mulai. Terus lari tahun 80 itu kejadian 88 ya, 1888. Itu larilah mulai ke Jawa Barat, ke DKI, sampai ke Aceh nasional. Itu sekitar sampai sekitar tahun 89. 89 ya, ya. 1880. Baru masuk di Jawa Barat ya, Jawa Barat sampai ke Sumatera, sampai ke ujung Aceh sana udah istilahnya nasional tuh. Akhirnya sekitar tahun 90 ya, 8889 itu kejadian di Jawa Barat di Jakarta. Akhirnya ada aksi lah dari pemerintah pada saat itu ya. Apa tuh yang dilakukan oleh pemerintah? Melaksanakan vaksinasi massal. Vaksinasi massal dan depopulasi. Depopulasi itu pemotongan massal ya. Tujuannya pada saat itu untuk memberantas dan membasmi serangan penyakit PMK pada saat itu. Akhirnya tahun 1990 Indonesia dinyatakan bebas PMK. Ya, semenjak 90 Indonesia menyatakan bebas PMK dan itu diakui oleh Badan Kesehatan Dunia ya pada saat itu gitu. Kemudian yang tidak disangka dan tidak diduga ya tahun 2022 terulang lagi lah penyakit itu setelah 90 ya, setelah terakhir itu 1990 dinyatakan bebas, tahun 2022 meledak lagi lah itu penyakit. Awal penyakit di tahun 2022 ini awalnya PMK itu ditemukan di Gresik. Ya, balik lagi awalnya di Jawa Timur lagi. Di Gresik ditemukan penyakit di bulan Mei. Ya itulah kan kita tahu sendiri penyakit PMK itu kan emang penyebabnya kan virus. Ya penularannya kalau virus kan luar biasa. Dan akhirnya semua merasakan dari mulai pecah dari Jawa Timur, lari ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, Sumatera, ya akhirnya semua merasakan. Itu Bang Bib. Iya. Nah, boleh dong sekarang gue cerita nih. Boleh dong. Nah ini gue punya kejadian lucu juga sebenarnya. Lucu mungkin ini semuanya untuk pembelajaran kita semua. Kita tidak boleh yang pertama adalah menganggap remeh penyakit apapun itu. Betul. Yang kita anggap remeh, yang kita anggap mudah itu adalah hal yang tersulit menurut gue. Ini menurut gue ya, ini versi gue. Karena gini Bang,
Karena ABK gua itu mengalami informasinya adalah PMK udah zaman dulu lah. Benar. Gitu, aman, sudah ada obatnya dan lain sebagainya, gampang lah, bisa lah, inilah itulah. Pada saat gua lagi enak-enaknya jualan, benar, sehari gue bisa jual 6 ekor. Ya, itu pas momen menjelang Idul Adha. Betul. Ya. Momen Idul Adha. Karena kejadian itu kan meledaknya itu kan bulan Mei ya, Mei April. Sorry Mei Juni. Ya, waktu itu Mei, Lebaran Juni. Bulan apa? Juli. Juli ya. Juli ya. Kalau nggak salah itu ya. 2 bulan lagi menjelang kita panen ya. Betul. Istilahnya ya. Nah, di saat itu menariknya apa? Ketika ada salah satu sapi terbesar gua, Bang. Di kandang. Di kandang. Ya, di kandang lama ya, bukan di kandang yang baru ini. Di kandang lama ada yang terinfeksi PMK. Betul. Dari liurnya dibuka, dia sudah gosong. Ya. Ngeces begitu banyak tuh. Terus setelah itu kakinya, Bang. Betul. Mau copot. Kukunya mau copot. Ada ratusan sapi ketika itu yang gue lihat, loh kok begini semua jadinya. Waduh, ini gimana? ABK gue yang dilakukan apa? Nangis, Bang. Ya, betul. Dia nyerah. Lah gimana gue? Gimana gue dengan tim gitu? Melihat kondisi sapi yang luar biasa banyak, yang lagi enak-enaknya kita jualan, yang rata-rata sapi itu sudah milik orang. Betul. Akhirnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita membuat jamu. Pakai kunyit, temulawak, apalagi jahe, sama apa lagi ya? Berapa bulan tuh, Bang? Gula merah. Berapa bulan tuh di kandang melakukan itu? Kejadian kenanya di kandang bulan apa waktu itu? 1 bulan. 1 bulan, jadi 1 bulan sebelum itu gue jualan pokoknya lagi enak-enaknya dan gue langsung ditimpa penyakit itu. Ya. Menariknya lagi, lucunya lagi nih, ceritanya untuk ngaduk semua bahan jamu, gue menggunakan blender, Bang. Ya, gue menggunakan blender dan beberapa kali blender yang gue beli rusak dan itu gosong, selalu gosong. Karena gue memberikan asupan jamu itu adalah sehari 2 kali dengan 1 ekor sapi sekitar 5-6 botol tergantung bobot sapi. Lu bisa bayangin gak banyaknya seberapa? Jadi toko jamu ya. Jadi kandang sapi berubah jadi toko bener. Jamu. Itu sayang, ini perihal salah satu yang tidak kita abadikan. Mungkin bukan kita doang ya, Bang Bima ya, teman-teman istilahnya yang pelaku di persapian, entah itu penjual di lapak, entah itu peternak, ataupun pelaku di kesehatan hewannya pun sama, semua ngerasain ya pada saat itu. Saya sendiri pun, kita Idul Kurban bulan Juli ya kalau nggak salah sekitar waktu itu ya 2022. Saya 2 bulan sebelum itu ya udah di lapangan tuh emang udah mulai rame gitu. Di Jakarta, di Jawa Barat, Bekasi, Depok gitu udah rame. Cuman emang balik lagi ke kandangnya. Biasanya kalau pengalaman saya kemarin di lapangan, dia itu kan penyebarannya itu di kandang yang mobilitasnya tinggi. Dalam artian gini, ketika ada satu kandang yang nggak ada pergerakan sapi, ya contoh Bang Bima pelihara 100 ekor. 100 ekor itu dari awal pelihara sebelum bulan Mei ya. Bulan apa tadi, Mei ya, Maret, April. Mei ya. Pokoknya bulan Mei. Sebelum bulan Mei 100 ekor itu aman sebenarnya selama nggak ada keluar masuk sapi baru. Tapi ketika ada sapi baru masuk, gue salahnya nih mungkin gini. Karena gue prosesnya gue lagi enak, Bang. Jualan lagi enak. Mungkin ada salah satu sifat yang dikatakan nafsu. Gua turunin lah ceritanya dari Jawa Timur. Sapi baru kan? Sapi baru. Tuh dia. Itu mula-mulanya dari situ. Buat kena merembet semua. Sampai bahkan di momen akhir, gue sudah tidak, gue masuknya kan proses penggemukan ya. Wah kayaknya sapi memang harus sudah keluar semua. Gue sepakat dengan tim, kita harus keluarkan ini sapi semua. Supaya benar-benar pasca PMK ini tidak meninggalkan jejak apapun. Akhirnya gue coba jualan. Pada kesempatan ada momen lucu nih, Bang. Momen lucu, ada sapi yang gue jujur, gue beli modalnya itu 27 juta.
27.500.000 sekian. Ya, itu sapinya besar. Dan itu gue jual berapa? Udah 1 bulan di kandang gue. Gue jual dengan harga sama. Bahkan gue cuma jual di 26.500.000. Modal aja nggak balik. Iya. Karena gue berpikir sebelumnya pengalaman ini, kaki sapi itu 4-4-nya udah busuk. Benar. Udah nggak ada yang enak dilihat, dan posisi sapi dalam kondisi yang hanya tiduran aja. Bangun cuman makan, kita suapin kadang seperti kalau itu. Bang Nah, tar dulu, ada satu hal lagi nih. Ketika itu laku, pas mau dikirim, apa yang terjadi? Bangun, posisi naik ke truk, loncat. Wassalam. Sapi itu sempurna ya, istilahnya sempurna. Gak kelihatan dan PMK. Iya, nggak ada PMK. Tapi ada satu hal yang gue lakukan. Hasil dari diskusi dengan teman-teman, menggunakan obat Citron. Ini gue buka ya teman-teman ya. Gue di pengalaman di kandang. Pengalaman di kandang pribadi gue, yaitu gue menggunakan setelah dari jamu-jamuan sampai Zeva, sampai akhirnya gue menemukan Citron. Jadi Citron kemasannya lupa gue tuangannya berapa, yang pasti sehari harus 5 kali diberikan. Betul. Ke mulut, ke hidung sedikit, ke kaki yang luka. Dan perubahannya hingga berhasil sampai gue salah menjual sapi itu. Itu the best ya. Nah, ada pandangan lain? Kalau tadi Bang Bima bilang di kandang mau pakai jamu, pakai Citron, kalau menurut saya pribadi itu mah sah-sah aja. Dalam artian gini, karena emang kejadian PMK kemarin luar biasa ya. Kalau kita balik ke PMK-nya lagi, kalau Bang Bima tahu, sebenarnya tingkat kematian di kasus PMK itu sebenarnya kecil, 1-2% dari teorinya, dan kenyataan real di lapangan pun emang seperti itu gitu. Istilahnya untuk sapi yang mati mendadak nggak ada, kecil lah ada, tapi kecil gitu. Tapi kebanyakan, tapi akhirnya kerugian ekonomi yang ditimbulkan itu sangat tinggi. Dalam artian gini, gue obat-obatan jujur kalau boleh jujur. Obat-obatan itu sekitar 25 atau 35 jutaan. 35 juta. Ya. Buat beli obat aja. Oke, sorry sebelumnya gue ada telepon. Bang, tolong diangkat. Sorry teman-teman, kita lanjut. Itu sekitar segitu Bang, sekitar 30 jutaan. Sekitar 30 jutaan habis untuk pengobatan aja. Betul. Pokoknya luar biasa lah penanganan hal itu. Tapi dari pengalaman yang gue bisa ambil pribadi gue adalah, intinya kita tidak bisa meremehkan sesuatu penyakit yang tadi gue informasikan. Nah tapi gue mau menindaklanjuti pertanyaan yang kemarin. Kemarin pertanyaannya kalau nggak salah itu PMK sudah berlalu. Betul. Tapi masih ada yang datang. Betul. Bagaimana proses penanganannya dan obatnya apa aja nih untuk sekarang? Yang benar-benar kita bisa sampaikan ke penonton kita nih Bang. Supaya penonton kita tuh sudah bisa menyiapkan. Jadi tidak menganggap remeh lagi. Jadi balik lagi ke kejadian sebelum kita kan kalau misalnya belajar tuh kan dari yang pengalaman ya. Jadi kalau misalnya emang tahun 2022 kemarin kita meledak kasus PMK, harusnya kita belajarnya di kejadian sebelumnya yang terakhir tahun 1990 Indonesia selesai. Harusnya kita sama, bisa selesai juga. Caranya gimana? Yang pertama tuh depopulasi. Depopulasi itu dalam satu generasi soalnya habis Bang. Betul, depopulasi itu dalam artian bisa dipotong massal. Itu yang pertama. Yang kedua vaksinasi. Kalau memang yang pertama depopulasi tidak memungkinkan, dalam artian begini. Kalau sapi potong bisa di saat Idul Kurban. Ya. Contoh di kandang kita 100 ekor itu kita potong. Itu bisa. Tapi kalau misalnya bicara yang sapi perah kan nggak mungkin. Sapi perah itu peternak gimana pun caranya harus dipertahankan. Selama itu sapi masih bisa bangun, masih bisa produksi susu, masih bisa menghasilkan makanya anak. Kalau nggak salah MUI mengeluarkan fatwa tuh. Pada saat itu. Jadi selama sapi masih bisa bangun, sapi masih mau makan, sah ya untuk dijadikan hewan kurban. Jadikan hewan kurban, betul. Karena jujur Bang, dan gue alhamdulillahnya, ini yang gue alamin, alhamdulillah gue nggak ada dapat satu komplain apapun terkait PMK. Betul. Pada saat itu. Pada saat sudah proses pengiriman dan lain bla 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 segala macam. Alhamdulillah dari yang gue tanyakan terkait konsumen gue,
Gimana sapinya, amankah sudah semuanya? Oh aman Pak, alhamdulillah semua aman. Itu yang gua rasanya setelah momen kurban selesai, lega banget rasanya. Karena 7 hari rasanya udah kayak 2 tahun gua rasain. Betul. Sama semuanya Nah, ngerasain. terus gue mau tahu dong obatnya nih. Kira-kira kalau dari versi gue kan, gue jamu-jamuan untuk mengembalikan daya tahan tubuhnya nih. Ya gitu kan, kayak kunyit buat mengembalikan daya tahan tubuh. Tapi nggak baik untuk sapi yang punya lambung. Betul ya? Kayak gitu. Nah itu. Nah terus obat gue hanya citron. Nah kira-kira kalau misalnya dari pandangan lu Bang, gue pengen tahu banget nih Bang. Kalau misalnya sebelum kita ke obat, saya nyelesain yang tadi dulu. Oh iya, jadi kan ada 2. Yang pertama depopulasi, yang kedua vaksinasi. Jadi kalau sekarang itu cara paling paling ampuh untuk menjaga penularan penyakit PMK tersebut dengan cara vaksinasi. Ya. Dengan cara vaksinasi. Betul, karena emang sekarang kan udah difasilitasi ya dari pemerintah, dari pemerintah pusat udah difasilitasi ke pemerintah daerah untuk melaksanakan vaksinasi PMK secara massal. Tujuannya yaitu untuk memutus mata rantai dari penyebaran penyakit PMK tersebut. Ya, yang menurut saya yang efektif sekarang akhirnya itu penggunaan vaksinasi di secara nasional. Terus kalau misalnya emang bicaranya obat, kita balik lagi ke kejadian 2022. Pada saat itu kan emang kalau PMK itu kan beda-beda tipis sama sakit demam 3 hari ya. Iya, betul. Ciri awalnya sama, sapi meler. Ya. Hipersaliva itu air liur yang berlebihan. Terus sapi demam di atas 39,5, ada yang 41, 42 mungkin di tem ya, waktu itu di tem sapinya kan demam. Terus yang paling kelihatan tuh yaitu awalnya dilihat air liur berlebihan, terus dia nggak nafsu makan, ya lesu, kelihatan demam, dipikirkan 3 hari. Paling hari ketiga udah normal lagi, masuk obat, hari ketiga normal lagi. Nggak taunya itu biasanya lari ke kaki. Nggak taunya hari kedua mulai kakinya pincang. Nah itulah itu baru yang dibilang. Makanya tadi saya balik lagi ke yang ABK abang tadi itu, mungkin dikiranya ya demam 3 hari aja kan. Demam 3 hari, iya kita masuk antibiotik, kita masuk antiparetik, demam ya hari ketiganya normal, balik makan lagi. Tapi kan beda bicaranya sama PMK. PMK ya iya benar, hari ketiganya terus ke kaki. Kalau misalnya kita tahu ciri-ciri di serangan PMK itu kan di air liur berlebihan, hipersaliva ya. Betul. Terus ada lepuh. Di lepuh di bagian hidung, rongga hidung, ada titik hitam juga. Betul, di rongga mulut. Terus akhirnya ada yang memastikan lagi kalau itu penyakit PMK atau bukan, ya kakinya. Gitu. Soalnya kalau misalnya serangan PMK itu kan sumbernya itu kan virus. Jadi virus dia itu menyerang pada ternak yang berkuku belah. Berkuku belah tuh sapi, kerbau. Kuda enggak? Oh kuda enggak? Kuda enggak, babi. Ya kambing babi. Salah satunya. Kambing, domba, babi. Itu. Jadi penyebaran itu bisa bukan cuma dari sesama sapi, tapi bisa jadi kerbau nah itu menyerang pada ternak yang berkuku belah gitu. Kalau misalnya emang ada contoh kemarin, kalau misalnya emang tadi abang bilang udah pakai jamu, udah pakai citron, salah nggak? Enggak, menurut saya nggak salah kok. Itu sah-sah aja. Karena emang pada saat itu kita kan panik ya. Betul. Orang kalau udah panik, udah 1000 cara, 1001 cara keluar gitu. Gue tangan sampai kuning semua. Betul. Bener. 1001. Yang pertama mungkin keterbatasan tenaga medik. Ya. Yang kedua juga keterbatasan orang kandang terkait obat-obatan. Terus yang ketiga stok obat-obatan yang menipis di pasaran. Langka. Langka, vitamin aja pada langka saat loh. itu obat itu yang pertama susah, yang pertama mahal. Kalau mahal ada barang sih nggak apa-apa. Pasti kita beli, maupun berapapun, bener kan? Tapi kan stok nggak ada. Akhirnya beralih ke obat-obatan manusia. Contohnya kayak jamu akhirnya beralih ke situ, pakai jamu lah. Terus kita coba-coba nih pakai apa nih? Contoh kayak di kandang abang pakai citron efektif, ya udah terusin pakai itu nggak apa-apa, sah-sah aja. Cuma kalau misalnya balik lagi tadi yang Bang Bima tanyain terkait obat. Kalau saya biasanya sama teman-teman medik ya di lapangan, biasanya yang harus kita masukin pada saat sapi itu terkena PMK, mulai awal dia kelihatan air liur yang berlebihan, itu yang harus masuk pertama itu antibiotik, antiparetik itu obat demam, terus yang ketiga itu vitamin. Nah itu kalau ini teman-teman, sebelum kita lanjut, ini teman-teman kita bisa sama-sama belajar ya, kayak gitu.
Mudah-mudahan ini banyak manfaat buat kita nih. Kalau merek dagangnya banyak ya. Banyak. Balik sebutin lagi. aja, sebutin Nggak aja. apa, enggak maksud saya gini kan, Sebutin aja. kalau yang tadi saya sebut tuh kayak antibiotik, antiparotik, terus vitamin, itu merek dagangnya banyak. Antibiotiknya bisa pakai penisilin kandungannya, bisa kandungan penisilin, bisa oksitetrasiklin gitu, banyak kandungannya. Tuh, terus merek dagangnya juga banyak. Terus antiparotik juga harus masuk. Kenapa antiparotik itu harus masuk? Karena emang sapi itu kan otomatis demam ketika ada peradangan ya di kaki itu, PM kan di kaki sama di mulut kan peradangan. Itu yang mengurangi nafsu makan. Betul, mungkin ya? Mau nggak mau kan akhirnya temperatur suhunya kan naik. Nah itu yang harus kita redam agar dia bisa kondisi stabil lagi suhunya, dia mau kembali makan lagi gitu. Nah itu yang harus dijaga. Cuman banyak akhirnya bukan kekeliruan saya bilangnya ya. Karena emang sebagian peternak dianggapnya udah sekali pemberian obat cespleng, harapannya sekali dikasih obat udah nggak usah ada pengulangan. Sebenarnya enggak. Kalau kemarin saya penerapan di lapangan itu minimal 3 hari berturut-turut itu harus dijaga obat itu. Kita contoh yang tadi saya bilang antibiotik, antiparotik sama vitamin. Kalau penggunaan antibiotiknya yang acting, yang LA, itu cukup sekali di hari pertama. Ya hari kedua, hari ketiganya pengulangannya antiparotik sama vitamin sambil dicek tiap hari suhunya udah normal belum, masih tinggi atau enggak. Kalau misalnya suhunya masih tinggi, masukin lagi antiparotiknya. Gitu. Vitaminnya harus selama 3 hari berturut-turut. Jadi yang pemberian hari pertama tuh 3. Antibiotik, antiparotik, terus vitamin. Hari keduanya kalau misalnya penggunaan antibiotik yang long acting cukup antiparotik, hari keduanya sama vitamin. Hari ketiganya sama begitu juga, antiparotik sama vitamin. Udah itu aja. Gitu. Berarti memang PMK itu berarti sebelum dia ke kaki yang diajar adalah kekebalan daya tahan tubuhnya. Betul, karena emang balik lagi penyakit PMK ini kan virus dan dia tuh menyerang di antibodi. Gimana caranya untuk kita mengembalikan antibodi sapi tersebut? Istilahnya virusnya itu kalah sama antibodinya itu. Jadi kita jaga antibodinya, kita tingkatin antibodinya, masuk vitamin, jaga demamnya biar dia mau masuk makanan gitu, jadi yang nggak payah gitu. Terus selama 3 hari itu pemberian obat, udah habis itu kita tunggu aja. Biasanya pengalaman yang udah hari pertama kita kasih, hari ketiga tuh sapi udah mulai mau makan. Tapi ada tapinya. Masalah di kaki yang lama, apalagi kalau misalnya bicaranya sapi-sapi gede, sapi-sapi 600-700 up, ketika kukunya udah terserang itu yang agak susah Bang Bim. Pengalaman ya, dia hari ketiga ketika udah masuk obat pertama kedua, hari ketiga udah mulai mau makan, udah mulai makan rumput kan kita suapin biasanya ya, biar nggak berhenti makan, kita masukin rumput. Itu mau makan, cuman masalahnya di kaki. Balik lagi ke sapi, kalau makin berat sapi itu kan bobotnya makin berat ya. Betul. Ya itu akhirnya tumpuan di kakinya kan makin payah gitu. Makanya makin banyak kemarin sapi-sapi yang jumbo yang lewat karena itu. Oke, paham. Ya teman-teman sampai sini paham ya. Jadi teman-teman juga bisa menyampaikan kalau misalkan memang dari kita ada yang kurang terkait pembahasan yang teman-teman butuhkan, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Ya, ditunggu komentar sama partisipasi dari rekan-rekan. Ya, betul. Karena kita membutuhkan apa yang kita akan ulas lagi. Betul. Selain daripada PMK ini. Nah, mungkin bisa kita berlanjut atau kita masih ada pembahasan terkait PMK ini? Menurut kalau PMK mungkin sampai di situ ya. Ya, berarti clear ya semua yang kita sampaikan ya. Ini apa adanya tanpa rekayasa. Satu lagi, sorry. Tuh? Tadi yang pertanyaan tadi terkait yang sekarang masih ada PMK. Masih ya. Masih. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, sekarang PMK masih ada? Masih ya. Terus serangannya gimana? Penanganannya gimana? Betul. PMK saya nyatakan sekarang masih ada. Tapi serangannya nggak sefrontal ya. Sefrontal 2 tahun lalu ketika di awal serangan 2022. Kalau sekarang masih ada, tapi ya itulah maksudnya ketika satu kandang ada yang kena 1-2 ekor udah nggak akan tertular. Kenapa? Karena emang yang pertama kan dari daerah asal biasanya tempat kita belanja tuh yang pertama udah divaksin. Minimal udah terbentuk antibodi PMK tersebut. Makanya penularan akhirnya nggak sama ketika tahun 2022 Bang Bim. Jadi tingkat kekhawatiran kita tuh lebih
lebih kecil lah gitu Bang Bim. Oke, gitu. siap. Masih Ya ada. paling tidak kita harus tetap memiliki antisipasi yang Tuh, lebih ya. kalaupun nanti di kandang teman-teman ada kasus PMK, sebisa mungkin ya diterapkan yang tadi saya bilang, pengalaman pengalaman di lapangan, 3 obat ya. Antibiotik, betul, antiparetik, obat demam sama vitamin, itu aja lah. Oke, siap kalau kayak gitu. Nah, ini menindak pertanyaan. Ada beberapa. Siapa yang bertanya? Handphone. Tadi ada yang nanya katanya. Nah, ini kita akan kupas untuk next video, Bang. Kita akan kupas pembahasan pertanyaan terkait ini, Bang. Siap. Nah, ini teman-teman ada yang bertanya. Ini dari Fuad Hasan HY5PF. Min, tolong bahas dong tentang perawatan sapi sehat agar tetap sehat, bugar dan tambah gemuk. Maksudnya bagaimana cara merawat sapi agar tetap sehat dan bertambah gemuk mungkin dari Fuad Hasan. Terus ada next pertanyaan, yaitu ada lagi, wah keren nih informasinya, boleh tanya nggak buat ngecek sapi sakit ada indikasi yang bisa dideteksi secara kasat mata nggak ya? Ini yang bertanya adalah dari Super Kamuflase, Bang. Nah, siap, kita akan bahas ini ya. Siap. Untuk next yang kita akan bahas berarti dari Mas Fuad dulu nih. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silakan isi di kolom komentar kami yang kami sudah sediakan. Pertanyaan teman-teman kita akan kupas tuntas di podcast kita di LPS Farm. Sebisa dan kemampuan kita. Ya, betul. Ini lebih ke apa ya? Pengalaman, ini ala-ala LPS Farm lah. Betul. Ya, ini jadi pengalaman yang terjadi pada kami, yang kami akan tuangkan untuk semua teman-teman di penonton kita ya. Betul. Kayak gitu. Jadi jangan sungkan untuk bertanya apapun itu. Dan kemarin juga ada yang bertanya tuh, pas sapi demam, obatnya apa? Saya sempat kasih informasinya itu, kayak gitu. Kita padahal belum di endorse ya. Tapi kita royal buat teman-teman semua. Yang penting peternak lain di luar sana semoga makin sukses juga, dan terkait kesehatan hewannya semoga berjalan dengan baik semua. Hingga bisa panen di momen-momen para peternak yang diinginkan atau dinamba-dambakan. Oke, mungkin sekian dari saya, Bima, Bang Samsul. Oke, balik lagi di next video. Thank you.